Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Yang pasti sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran yang analisa khususnya di market USD Kanada. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di market USD Kanada di time frame weekly. Kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, USD Kanada ini membentuk chart pattern ya, namanya rising wedge, di mana dari pergerakan ini kalau kita perhatikan di struktur candle ya, ini dari dia turun membentuk area support ditekan oleh buyer, dia naik membentuk higher high ya, kemudian higher low, higher high, kemudian higher low. Dan posisi saat ini kalau kita perhatikan di sini terjadi pergerakan terbatas ya, jadi belum ada pergerakan yang signifikan di beberapa minggu ke belakang. Nah, ini yang bisa kita lihat di time frame weekly untuk USD Kanada. Kemudian kita masuk di time frame daily yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Oke, di time frame daily yang kita bisa lihat di sini ya teman-teman, struktur dari candle terakhir ya, ini membentuk area sideways ya. Perhatikan, membentuk area sideways dari dia naik ya. Ini run base run. Nah, ini. Jadi ini kondisinya sekarang masih membentuk area base. Juga bisa dia drop juga bisa sih. Yang kalau sudah membentuk pergerakan sideways seperti ini atau pergerakan terbatas kurang lebih selama 4 minggu ke belakang ini, ya nanti kita lihat aja sistem transaksinya atau tradingnya seperti apa ya. Dia harus breakout di atas 1.27.867 atau dia breakout di bawah 1.26.602. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily ya. Dari susunan candle terakhir ini membentuk area base atau membentuk sideways. Nah, ini yang bisa kita dapatkan. Sekarang kita masuk di time frame yang lebih kecil, yaitu kita lihat di time frame H4. Di time frame H4, nah ini lebih kelihatan, lebih detail ya teman-teman. Perhatikan. Ini ya, ini area resisten yang di atas ini, dan di sini ada area support ya. Perhatikan, ini ada area resisten dan ini ada area support. Ini saya akan rubah warna aja supaya ada perbedaan. Oke, area support dan area resisten. Oke ya. Nah, seperti ini. Ini saya akan kasih penebalan. Ini adalah area sideways. Jadi yang buat teman-teman yang transaksi di USD Kanada, kalau saran saya tunggu posisi benar-benar breakout ya. Breakout di area atas ini ya, area resisten ya, atau breakout di area support. Nah, ini yang wajib teman-teman pantau. Ya, ini wajib teman-teman pantau ini. Nah, ini. Ya. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4 ya. Sekarang kita masuk di time frame H1. Untuk target entry kita ya, kita cari entry kita. Kita masuk di time frame H1. Di pergerakan kemarin ya, ini terjadi koreksi ya. Dikoreksi dekat dengan area support terkuat nih. Ini adalah area support di dalam sideways ya, ini pergerakannya. Ini kurang lebih di area sini. Ya, saya tandain dulu 1.27.213. Saya ganti warna lagi. Oke, di area 1.27.213 ya, terjadi penolakan dari buyer di area sini ya, karena ini berdekatan semua, ini memang level penting. Nah, dia akhirnya naik ya, naik mendekati area sini nih. Nah, ini bisa kita tandain juga, ini higher resisten tertinggi
yang belum berhasil di breakout. Nah, 1.27.602. Sistematis untuk transaksi hari ini seperti apa? Ya, teman-teman perhatikan. Yang pertama, dari USD Kanada harus breakout dulu ya. Di atas 1.27.602 ya. Bisa buy di atas ini dulu ya. Buy di atas 1.27.602. Pastikan di sini pembentukan pattern ya, pattern yang naik ya, bisa single pattern, double pattern atau triple pattern ya, yang membentuk pattern naik, bullish engulfing contoh atau bullish pin bar ya. Jenis-jenis pattern tersebut bisa digunakan untuk target entry kita. Jadi kalau nanti 1 jam ini dia breakout di atas 1.27.602 ya, di atas ini ya, jangan entry dulu, tunggu konfirmasi candle berikutnya ya, yang membentuk pattern, berarti itu baru boleh buy dan pasang stop loss di bawahnya. Ini entry pertama kita ya. Yang kedua kalau nanti memang dia breakout area ini ya, ini yang berdekatan di sini ya. Jadi kalau nanti dia gagal breakout atas ini ya, dan terjadi turun, candle turun ya, pattern turun, boleh sell di bawah 1.27.602 dengan target terdekat 1.27.320 sampai dengan 1.27.213. Ya, kalau nanti break di atasnya ini, buy-nya adalah di likuidasinya di 1.27.867 di atasnya ini. Ya. Ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi range-nya berkisaran di area 1.26.602 sampai dengan 1.27.867 untuk minggu ini. Jadi untuk market USD Kanada pergerakannya sideways ya. Jadi tekanan dari buyer dan seller sama-sama kuat ya. Tapi kalau dari time frame H1 untuk target entry-nya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini kondisi untuk saat ini ya, masih belum ada perubahan signifikan di USD Kanada, masih terbatas ya. Oke, mungkin ini bisa jadi pilihan buat teman-teman transaksi di USD Kanada ya. Tidak ada salahnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah berbagi video ini dan dibagikan channel ini ke teman-teman semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama dan jangkauan dari Zona Forex bisa lebih luas lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.